Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran matematika ini yang mengisi saya Ibu Zahra. Jadi untuk kelas 12 ini matematika saya yang ngisi ya. Apa saja materinya di kelas 12 ini? Yang pertama yaitu statistika, kemudian yang kedua limit, yang ketiga turunan, dan yang keempat adalah integral. Jadi awalnya kita harus mempelajari statistika dulu. Oke. Statistika dan statistik apa perbedaannya? Jadi sebelum kita mulai perhitungan, kita harus mengenal teorinya terlebih dahulu. Untuk statistika ini adalah ilmu tentang pengolahan dan analis suatu data hingga penarikan kesimpulan. Itu ada statistika. Kalau statistik adalah hasil pengolahan dan analis dari data tersebut. Yang kedua ini data dan datum. Apa itu data dan datum? Data adalah sekumpulan informasi dari suatu pengamatan. Kalau datum sendiri adalah elemen-elemen dalam data. Ini contohnya ya. Misalkan data tinggi badan 5 orang siswa. Ini 160 aja ada 5 orang siswa dengan tinggi badannya tersebut. 167 sampai 160. Maka 167, 154, 152 itu adalah datum. Datanya, kalau data itu adalah tinggi badan 5 orang siswa, itu namanya data. Kalau datum adalah satuannya, 167, 154 dan sebagainya. Oke, paham ya untuk data dan datum. Selanjutnya ukuran data. Ukuran data adalah banyaknya datum pada data tersebut. Banyaknya datum pada data tersebut. Nah, seperti tadi, ukuran datanya berapa? Ukuran datanya ada 5. Karena kenapa? Ada 5 siswa, berarti ukuran datanya ada 5. Yang keempat adalah jenis-jenis data. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kuantitatif itu apa? Kalau data kuantitatif itu kita cenderung menghitung atau mengukur. Jadi kalau ada hitung-hitungannya itu berarti data kuantitatif. Tapi kalau data kualitatif itu menyatakan keadaan atau karakteristik objek. Istilahnya seperti description atau menggambarkan, itu data kualitatif. Nah, ini harus kalian ketahui juga, ada populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang akan diteliti. Kalau sampel adalah sebagian populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Populasi contohnya, populasi dalam siswa di SMK Mutu Pandaan itu populasi. Tapi kalau sampel itu yang dapat data yang akan kita ambil dan benar-benar akan kita olah atau akan kita teliti. Misalnya saya langsung ambil kelas 12 kesehatan atau 12 non kesehatan, seperti itu. Jadi populasinya itu adalah semua siswa di sekolah SMK Mutu, sampelnya yang hanya kita ambil untuk diolah datanya, misalkan 11 kesehatan atau 11 non kesehatan. Oke, selanjutnya pemeriksaan data. Jadi data yang diambil itu harus diperiksa sebelum diolah, karena datum yang salah dalam data akan mempengaruhi perhitungan. Jadi hati-hati ya, ketika kita akan mengolah data, kita harus benar-benar meriksa datum tersebut benar apa tidak. Selanjutnya penyusutan data. Sebelum mengolah data, maka data harus diurutkan dari datum terkecil ke datum terbesar. Paham ya datum tadi apa? Datum tadi elemen-elemen dalam data. Jadi kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Oke, contohnya seperti ini. Pada data tinggi badan di atas, data setelah diurutkan menjadi 152, 154, 160 ini tadi ya, contoh yang tadi ya. Jadi tadi datanya belum diurutkan. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil ke yang terbesar, 152 sampai 176. X1 itu apa? X1 itu datum ke 1. Masih ingat datum kan? Datum itu elemen dalam data. Berarti 152 itu adalah datum ke 1, 154 datum kedua dan seterusnya sampai 176 itu adalah datum kelima. Oke. Selanjutnya data tunggal. Oke. Kita sudah mulai hampir ke perhitungan ya. Data itu ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Sementara saya akan membahas data tunggal terlebih dahulu. Karena kita masih awal, jadi saya tidak langsung menuju ke perhitungan-perhitungan yang mungkin membuat kalian rumit ya. Jadi sementara ini, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang data tunggal. Suatu statistik dikatakan statistik data tunggal jika banyak variabel yang diteliti hanya satu. Variabel adalah data yang ingin diketahui dari setiap objek populasi. Contoh, statistik data tunggal adalah statistik mengenai ulangan matematika siswa kelas 12 KP. Jadi saya ambil contoh di sini adalah siswa kelas 12 KP. Jadi yang kita ambil data tunggalnya itu adalah nilai ulangan matematika saja loh ya, bukan nilai ulangan nilai-nilai yang lain, nilai ulangan matematika kelas 12 KP.
Seperti itu. Nah, dari data tunggal ini sebenarnya meskipun data tunggal ataupun data berkelompok, kita tetap menghitung min. Min itu apa? Min itu rataan atau biasanya yang kalian tahu adalah rata-rata. Rata-rata siswa atas nama Fulan, misalkan seperti itu. Rata-rata siswa atas nama Zahra, misalkan seperti itu. Jadi, meskipun data tunggal ataupun data berkelompok, kita tetap harus menghitung min atau rataannya. Bagaimana menghitung minnya? Oke. Menghitung min suatu data di sini adalah min jumlah semua datum dibagi banyaknya datum. Saya rasakan harus paham ya ini. Jumlah semua datum dibagi banyaknya datum. Rata-rata ini biasanya ditandai dengan X bar atau X ada tanda seret di atasnya itu ya. X bar. Nah, ini ada sebelah kanannya. Penjumlahan berulang X1 tambah X2 bla 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 sampai X ke N dapat dinyatakan dalam notasi sigma. Jadi yang kayak E itu namanya sigma. Sigma XI. Nah, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi maksudnya apa? Sigma itu adalah penjumlahan berulang. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X bla 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 sampai XN. Jadi mungkin kalian supaya tidak menulis terlalu panjang ya. Jadi disingkat dengan notasi lambang sigma. Sigma XI dibagi N. Nah, jadi kalian nggak usah bingung dengan notasi sigma itu. Pokok intinya di sini kalau kalian mau mencari rataan atau rata-rata min namanya ya, dalam bahasa statistik itu adalah min. Kalau kalian ingin mencari rata-ratanya yaitu jumlah semua datum dibagi banyaknya datum. Ini contohnya ya. Oke. Contoh, tentukan min dari, nah ini datanya 3, 4, 3, 7, 8, 6, 6, 5. Kira-kira itu datumnya sudah terurut apa belum? Belum. Jadi seharusnya itu diurutkan terlebih dahulu sebelum kita mengolahnya dan mencari minnya. Tapi kalau untuk rata-rata, ini baik diolah, baik diurutkan ataupun tidak itu boleh. Tapi sebenarnya yang paling bagus meskipun kita mencari min, cara mengolah data harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang besar. Jadi sebenarnya data awal sebelum diolah kan 3, 4, 3, 7, 8, 6, 6, 5. Jadi seharusnya itu diurutkan dulu menjadi 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Paham ya? Jadi untuk perhitungan minnya itu sama saja. Sigma XI. Oh, biar kalian nggak terlalu panjang nulis X1 tambah X2 tambah X3. Tinggal masukkan aja nilainya berapa. 3 tambah 4 tambah 3 sampai dengan tambah 5 dibagi 8. 8 dari mana, Bu? Banyaknya datum. Datum di situ kan ada 3, 4, 3, 7. Kalau dihitung 3, 1, 4, 2 sampai 5 itu kan ada 8. Ada 8 datum. Jadi nilai rata-ratanya jumlah datum dibagi dengan banyaknya datum. 42 dibagi 8. Jadi ketemu ya rata-ratanya 5,25. Paham ya dari sini? Oke. Kemudian yang kedua di sini adalah median. Median itu apa? Median itu didefinisikan sebagai suatu nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak. Berdasarkan definisi tersebut, nilai median adalah, ini ya, tolong diperhatikan dengan sangat. Jadi median ini kan, tadi saya sudah bilang, sebelum kita mengolah data, mencari min atau mediannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Nah, kalau sudah terurutkan nanti kita baru bisa mengerjakan untuk mencari mediannya. Ini contoh pertama, diingat-ingat ya rumusnya ya. Jika N ukuran data ganjil, maksudnya apa? Jumlah datanya ganjil, mediannya adalah datum yang berada di tengah. Sebenarnya median ini hampir sama dengan nilai tengah. Kita mencari nilai tengahnya. Berada di tengah atau datum ke N plus 1/2. Sehingga dapat ditulis median untuk data yang ganjil itu X atau datum ke N plus 1/2. Paham? Ini untuk yang ganjil ya, diingat-ingat ya. X N plus 1/2. Ini untuk yang ganjil. Kemudian untuk yang genap, jika N ukuran datanya genap, N itu ukuran data. Sudah tahu tadi ukuran data yang paling atas sendiri yang sudah saya jelaskan. Ukuran data itu adalah banyaknya datum. Jika N ukuran data genap, mediannya adalah rataan dari dua datum yang berada di tengah, yaitu datum ke N/2
dan datum ke N per 2 plus 1. Sehingga dapat ditulis mediannya adalah rataan dari dua datum. Ya, rataan dari dua datum di tengah, yaitu datum ke N per 2 dan datum ke N per 2 plus 1. Sehingga dapat ditulis medianya setengah X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Kalau misalkan kita melihat seperti ini kayaknya kita bingung ya. Tapi kalau kita langsung masuk ke contoh mungkin kita lebih gampang. Oke. Tentukan median dari setiap data berikut. Nah, contoh yang pertama, data ini belum terurut sehingga perlu diurutkan terlebih dahulu. Urutan data dari datum yang terkecil adalah 2, 3, 4, 5, 6. Ukuran data N sama dengan 5. 5 dari mana? Banyaknya data kan itu ada 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kan? Nah, jadi ukuran datanya 5. Sehingga mediannya, sesuai rumus tadi, kan 5 itu ganjil. Berarti kita pakai X, N, plus 1 per 2. Jadi ada data ketiga, ada datum ketiga. Berarti nilainya berapa datum ketiga itu? 4. Paham dari sini? Oke. Paham ya? Ukuran data. Jadi saya ulangi lagi, ukuran data. Jumlah datanya ada berapa? Jumlah datumnya ada berapa? Ada 5. Berarti ganjil. Otomatis kita pakai rumus yang A. Nah, N plus 1 per 2. Sama dengan X3, bukan hasilnya 3 ya, tapi X3 atau tulisannya datum ketiga yang sudah saya jelaskan tadi. X1 sama dengan datum ke-1, X2 sama dengan datum kedua. Berarti kalau X3 berarti datum ke-3. Datum ketiga berapa nilainya? 4. Paham ya? Semoga kalian paham. Oke, selanjutnya itu adalah contoh yang kedua. Nah, tadi belum diurutkan dan kita sekarang sudah diurutkan urutannya data dari datum yang terkecil 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 20. Ada 8 datum 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 20. Ada 8 datum. Sehingga mediannya kita pakai rumus yang B. Berarti kalian harus siapkan buku catatan ya sebelum kalian nanti mengerjakan soalnya. Jadi kalian harus membawa catatan dan kalian catat juga rumus-rumus tadi. Oke, mediannya setengah dari datum ke-8 dibagi 2 ditambah datum ke-8 dibagi 2 tambah 1. Setengah dari 8 bagi 2 4, 8 bagi 2 4 tambah 1 5. Berarti datum ke-4 dan datum ke-5. Datum ke-4 berarti berapa? Dihitung dari sebelah kiri. 1 2 3 4 berarti angka 10. Jadi datum keempat itu adalah 10, datum kelima juga 10, jadi 10 tambah 10 dibagi 2, hasilnya 10. Jadi datumnya berada di tengah-tengah jadi medianya berada di tengah-tengah antara datum keempat dan datum kelima. Paham ya? Semoga kalian paham. Selanjutnya modus. Oke, bukan modus-modus seperti anak muda-muda zaman sekarang ya. Jadi modus dalam statistik ini adalah datum yang nilainya paling sering muncul atau datum yang frekuensinya paling besar. Paling sering muncul, bukan nilainya yang besar, tapi frekuensi atau banyaknya dia sering muncul. Ini ya, contoh. Modusnya adalah 3 karena frekuensi nilai 3 paling besar di antara nilai-nilai yang lain. Kita buktikan. Jadi sebelum kalian mengerjakannya, kalian harus bisa mengurutkannya terlebih dahulu. Mulai dari yang terkecil 2, 3, 3, 3, 4-nya ada 1, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ada 1 dan 9-nya ada 2. Jadi di sini yang sering muncul adalah angka 3. 3-nya sering muncul 3 kali. Jadi modusnya adalah 3. Sudah selesai, beres. Ya. Nah, tambahan lagi. Data yang bermodus tunggal atau hanya mempunyai satu modus dinamakan data unimodal. Data yang mempunyai 2 modus dinamakan data bimodal. Misalnya, di sini kalian lihat ada 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. 5 ada 2, 7-nya juga ada 2. Berarti modusnya ada 5 dan 7. Paham ya?
Adapun data yang modusnya lebih dari 2 dinamakan data multimodal atau bermodus banyak. Jika semua datum mempunyai frekuensi sama besar, contohnya misal 3-nya ada 1, 4-nya ada 1, 5-nya ada 1, 6-nya ada 1, berarti dia tidak dikatakan tidak mempunyai modus. Semoga paham ya dengan penjelasannya Bu Zahra. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung WhatsApp Bu Zahra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.